Ya, kita mulai amal sampai ke setengah 11 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri din. Assalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Para ustaz dan ustazah yang kami hormati serta seluruh peserta kajian malam mahas baik yang hadir di majelis maupun yang hadir melalui online via Zoom rahimahumullah. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji syukur marilah senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Karena dialah zat yang telah menciptakan kita, memelihara kita, memberikan banyak sekali kenikmatan-kenikmatan kepada kita. Untuk itu, sudah sepantasnya bagi kita untuk senantiasa mensyukuri setiap nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Sungguh jika kalian syukuri nikmatku, maka akan aku tambahkan nikmat kepada kalian. Namun jika kalian kufur, maka ingatlah bahwa nikmatku Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Ni'matani maghbunun linnasi, as-sihhatu wal faragh." Ada dua nikmat yang seringkali manusia itu terlena. Yang pertama adalah as-sihhah, yaitu kesehatan, dan yang kedua adalah al-faragh, yaitu waktu luang. Alhamdulillah, kita semua yang hadir di sini telah memberikan kesehatan, dan dengan kesehatan itu kita pergunakan untuk mendatangi majelis-majelis serta kita juga diberikan waktu luang, kesempatan yang waktu luang tersebut kita gunakan untuk menuntut ilmu. Dan insya Allah semua yang kita lakukan itu akan ada balasannya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam
juga bersabda, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu tariqan ila jannah." Barang siapa yang menempuh jalan untuk menuntut ilmu, maka akan Allah mudahkan baginya jalan menuju. Kemudian kalau kata salah, mudah-mudahan senantiasa dilimpahkan kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam serta keluarga beliau, para sahabat beliau, dan seluruh umat beliau di akhir zaman. Baik jemaah sekalian, sebelum kita melanjutkan pengajian yang kemarin, akan kita ulang terlebih dahulu pengajian pada maaf yang lalu. Yang pertama adalah mengenai pentingnya memahami asmaul husna merupakan fikul akbar, yang paling utama untuk kita belajar. Kemudian yang kedua adalah asmaul husna merupakan salah satu cara untuk menguatkan fondasi keimanan dan juga ketakwaan kita kepada Allah. Kemudian kita masuk ke dalam Quran surat Al-Alaq. Mari bersama-sama kita baca Quran surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5. 1, 2, 3. Artinya, bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah, dan Tuhan pula yang Maha Mulia, yang mengajar manusia dengan pena. Dia mengajarkan manusia apa-apa yang tidak diketahui olehnya. Quran surat Al-Alaq ayat 1. Jemaah kajian malam Ahad. Kita mulai dari ayat yang pertama. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Iqra artinya adalah bacalah. Kata Iqra itu merupakan fi'il amr dari qara'a yaqra'u, yang artinya membaca. Terdapat beberapa kosakata di dalam Al-Quran yang bermakna membaca. Yang pertama adalah qara'a yaqra'u iqra. Dan yang kedua adalah tala yatlu utlu. Lantas apa perbedaannya? Yang pertama adalah jika ditinjau dari objeknya, maka kata qara'a yaqra'u iqra
pemahamannya, maka qara'a yaqra'u yaqra' ini merupakan membaca dalam artian hanya sekedar membaca saja, belum dipahami secara mendalam. Sedangkan kata yang dulu merupakan belajar dengan disertai pemahaman yang mendalam terhadap apa yang dibaca. Ketika kita mengucapkan astagfirullah, Allahu Akbar, apakah muncul suatu perasaan dan spesial di dalam hati kita? Apakah muncul getaran di dalam hati kita? Atau muncul rasa khasyah, rasa takut yang akan diingatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Apabila ketika kita mengucapkan takbir ketika sholat dan kita merasa biasa-biasa saja, tidak ada getaran di dalam hati kita yang muncul, tidak ada rasa khasyah di dalam hati kita, maka bisa dipastikan bahwasanya kita masih di level qoro'a, masih di level dasar. Namun apabila ketika kita mengucapkan takbir Allahu Akbar, kemudian muncul perasaan yang spesial, muncul getaran di dalam hati kita, muncul rasa khasyah yang kemudian akan mendekatkan diri kita kepada Allah, maka di situ kita sudah memasuki level salah yang kedua, yakni membaca dengan disertai pemahaman. Jemaah kajian malam rahimahullah, jika kita lihat sahabat Nabi Muhammad SAW, yakni Abu Bakar As-Siddiq, beliau merupakan salah seorang kelompok Rasyidin yang oleh Rasulullah karena beliau paham betul bahwasanya ketika sholat itu sama artinya dengan kita menghadap kepada Allah, dan beliau takut apabila menghadap kepada Allah dalam kondisi berlumuran dosa. Seorang sahabat yang sudah dijamin oleh Rasulullah, yang hidup berdampingan dengan Rasulullah, selalu bersama Rasulullah, mendapatkan bimbingan langsung dari Rasulullah, masih merasa bahwa dirinya berlumuran dosa. Kepada Allah, beliau bertakbir
Apa artinya Allahu Akbar? Apa artinya Allahu Akbar? Yaitu apa? Maka ada bintang yang ukurannya jauh lebih besar daripada matahari. Ada bintang yang namanya Betelgeuse yang ukuran diameternya saja itu 955 kali dari ukuran diameter matahari. Kita misalkan diameter matahari ukurannya segini, sepanjang sekitar ini. Maka ukuran diameter dari bintang Betelgeuse itu 955 kali dari ini. Jika kita lihat lebih jauh lagi, maka ada yang namanya nebula, yang ukurannya itu sangat jauh, sangat luas. Ada salah satu nebula namanya nebula kepala kuda. Nebula kepala kuda, bentuknya mirip seperti kepala kuda. Itu bagi cahaya supaya mampu menjangkau setiap sudutnya butuh waktu 80 tahun kecepatan cahaya. Kita tahu sendiri bahwasanya kecepatan cahaya itu sangat cepat. Dan hanya butuh waktu 8 menit bagi cahaya untuk sampai ke bumi. Nah, untuk nebula kepala kuda tadi butuh waktu 80 tahun bagi cahaya untuk menjangkau setiap sudutnya. Dapat kita bayangkan betapa besar, betapa luas nebula tersebut. Dan semua itu adalah ciptaan Allah. Semua alam semesta berada di dalam genggaman Allah. Maka tidak heran apabila Abu Bakar yang paham betul akan makna kemahabesaran Allah, ketika beliau mengucapkan takbir, kemudian tangan beliau bergetar. Itu merupakan salah satu contoh. Kemudian jamaah sekalian, tadi sudah ya orang selanjutnya baca. Kita lanjut ke lafaz selanjutnya. Bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Tuhanmu. Ada 3 pendapat mengenai makna ini. Yang pertama adalah menyebut nama Allah ketika hendak membacakan ayat-ayat Allah. Kemudian pendapat yang kedua adalah meminta pertolongan Allah ketika hendak membaca ayat-ayat Allah. Dan yang ketiga adalah meniatkan kepada Allah ketika membaca ayat-ayat Allah.
menurut saya pribadi, ketiga mana tersebut memiliki kaitan. Ketika kita menyebutkan nama Allah, ketika hendak melaksanakan aktivitas, maka secara tidak langsung kita sudah meniatkannya untuk Allah semata. Dan secara tidak langsung kita juga sudah melibatkan Allah di dalam setiap aktivitas kita. Ketika Allah sudah terlibat dalam aktivitas kita, maka ketika kita mendapati suatu kesulitan dalam menjalani aktivitas tersebut, Allah akan membantu kita menyelesaikan problem di dalam aktivitas tersebut. Nah, itu. Kemudian babak selanjutnya adalah alladzi khalaq, yang telah menciptakan. Khalaq merupakan fi'il kata kerja yang artinya menciptakan. Dari yang sebelumnya tidak ada menjadi ada. Manusia yang sebelumnya tidak ada, kemudian Allah ciptakan Nabi Adam, maka sejak saat itulah manusia mulai ada. Fa'ilnya atau pelakunya disebut khaliq, yang menciptakan. Dan nama khaliq tersebut termasuk ke dalam salah satu Asmaul Husna, salah satu nama baik bagi Allah, Al-Khaliq. Nah, kemudian pertanyaannya adalah, mengapa yang disebut pertama kali adalah Al-Khaliq? Asmaul Husna yang disebut pertama kali adalah Al-Khaliq. Kita perlu ketahui bahwasannya ketika turunnya Quran surat Al-Alaq ini itu merupakan wahyu yang pertama diturunkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad. Dan saat itu pula merupakan awal mula dakwah Nabi mengajak orang-orang di sekitarnya menuju kepada tauhidan. Maka untuk menunjukkan tauhidan tersebut perlu ditunjukkan sesuatu yang paling kuat, yakni berkaitan dengan siapa yang menciptakan manusia dan seluruh alam semesta. Sehingga ketika mereka sudah tahu tentang siapa penciptanya, mereka akan menyembah Allah semata. Mereka akan mengagungkan penciptanya saja. Mereka akan tinggalkan berhala-berhala yang dahulu mereka sembah, yang dahulu mereka puja. Jadi itu. Kemudian kita masuk ke ayat yang kedua. Khalaqal insana min 'alaq. Khalaqal insana min 'alaq. Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Di sini disebutkan bahwasannya objek yang diciptakan oleh Allah yang disebutkan di sini adalah
al-insan, manusia, di mana manusia itu merupakan makhluk terbaik, makhluk yang paling sempurna yang telah Allah ciptakan. Allah ciptakan manusia dari alam, dari segumpal darah. Definisi alat sendiri adalah di dalam Mu'jamul Ghani disebutkan alat merupakan qaulun min aqwalil, jadi ay al-qit'atu al-manawiyatu allati tatakawwanu minha ba'da nutfah. Kemudian di dalam Mu'jam al-Ma'athirah disebutkan bahwasanya alat merupakan qit'atun min damin walidin jamidi wa hiya qaulun min atwari takwin al-jahil. Dua definisi tersebut memiliki makna yang mirip, yaitu alat merupakan gumpalan darah yang terbentuk setelah nutfah, setelah bertemunya sperma laki-laki dengan sel telur perempuan, yang merupakan salah satu proses dari pertumbuhan janin. Ayat-ayat lain yang menjelaskan perkembangan janin di dalam rahim adalah yang pertama ada di dalam surat Al-Mu'minun ayat 12 sampai 14. Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa laqad khalaqnal insana min sulalatin min tin. Tsumma ja'alnahu nutfatan fi qararin makin. Tsumma khalaqnal nutfatan 'alaqatan wa khalaqnal 'alaqah. Wa khalaqnal 'alaqata wa khalaqnal علقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين. Yang artinya adalah, dan sungguh kami telah menciptakan manusia dari saripati yang berasal dari tanah. Kemudian kami menjadikannya air mani yang disimpan di dalam tempat yang kokoh, yaitu rahim. Kemudian air mani itu kami jadikan sesuatu yang melekat, yaitu alaqah. Lalu sesuatu yang melekat itu kami jadikan segumpal daging, yaitu mudghah. Dan segumpal daging itu kami jadikan tulang belulang, yaitu idham. Lalu tulang belulang itu kami bungkus dengan daging, kemudian kami menjadikannya makhluk yang berbentuk lain. Maha suci Allah, pencipta yang paling baik. Di ayat yang lain, yakni Quran surat Al-Hajj ayat 5, disebutkan Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhan nasu in kuntum fi raibin minal ba'th fa inna khalaqnakum min turab thumma min nutfah thumma min 'alaqah thumma min mudghah thumma min nutfatin mukhallaqah wa ghairu mukhallaqah linubayyina lakum wa nuqirru fil arham ma nasya'u ila ajalin musamma thumma nukhrijukum tifla. Wahai manusia, jika kamu meragukan hari kebangkitan, maka sesungguhnya
kami telah menjadikan kamu dari tanah, kemudian dari setetes mani, kemudian dari segumpal darah, kemudian dari segumpal daging yang sempurna kejadiannya, dan segumpal daging yang tidak sempurna, agar kami jelaskan kepada kamu dan kami tetapkan dalam rahim menurut kehendak kami sampai waktu yang sudah ditentukan. Kemudian kami keluarkan kamu sebagai bayi. Dari ayat-ayat tadi kita dapati bahwasanya bahan utama yang Allah gunakan untuk menciptakan manusia adalah saripati tanah. Yang mana saripati tanah itu merupakan benda mati. Kemudian Allah tumbuhkan, Allah ubah yang awalnya benda mati menjadi makhluk yang bernyawa, menjadi makhluk hidup. Hal ini memberikan isyarat bahwasanya di dalam proses penciptaan manusia itu Allah mengisyaratkan akan adanya hari kebangkitan. Bagi Allah untuk hidupkan kembali orang mati. Kemudian kita masuk ke dalam ayat yang ketiga. Ya Allah, warok bukal akbar. Bacalah dan Tuhan pula yang paling mulia. Lihat di dalam ayat yang ketiga ini terdapat pengulangan lafaz Iqra. Terdapat pengulangan perintah untuk membaca. Hal ini menunjukkan bahwasanya membaca itu merupakan suatu perkara yang sangat penting. Mengapa perintah membaca ini menjadi perintah pertama yang Allah berikan kepada Nabi? Hal ini karena Allah ingin membentuk suatu peradaban Islam yang dimulai melalui Nabi Muhammad SAW. Dan suatu peradaban itu akan berkembang apabila dilandasi dengan ilmu pengetahuan. Dan ilmu pengetahuan bisa didapat dengan membaca. Jadi maju dan berkembangnya suatu peradaban itu bisa dilihat dari seberapa mendalam ilmuwan yang dimiliki. Kemudian di ayat ketiga ini kata Iqra, membaca disandingkan dengan lafaz al-akram yang artinya mulia. Hal ini karena di antara yang menyebabkan kemuliaan seseorang adalah dilihat dari tingkat keilmuannya. Di dalam surat-surat Mujadalah disebutkan yang fa'ilah alladziina amanu minkum walladziina utul ilma darajat. Allah akan menaikkan derajat orang-orang yang beriman di antara kalian dan yang diberikan ilmu beberapa derajat. Jika kita lihat
orang-orang yang memiliki ilmu pengetahuan yang sangat luas, yang mendalam, maka kita dapati bahwasanya mereka itu dihormati oleh orang-orang, mereka dihormati oleh masyarakat. Mereka menjadi tempat bertanya ketika ada suatu persoalan yang tidak bisa dipecahkan. Dan tidak hanya di dunia saja, Allah juga akan memberikan kemuliaan bagi orang yang berilmu di akhirat. Ini terdapat di dalam hadis yang tadi di awal saya sampaikan. Antara dua nikmat dan itu dia nikmat dan Allah melalui hari perjalanan. Allah akan menjadikan jalan untuk menuju surga bagi orang-orang yang selama hidupnya digunakan untuk menuntut ilmu. Banyak di antara ulama yang disebutkan bahwasanya untuk ilmu merupakan cara mudah untuk masuk surga. Yaitu orang yang berilmu dia akan mendapatkan kemuliaan baik di dunia maupun di akhirat. Kemudian kita masuk ke ayat yang keempat. Alladzi 'allama bil qalam, yang mengajarkan dengan pena. Kita lihat di ayat keempat tersebut terdapat al-qalam. Al-qalam, qalam artinya apa? Qalam. Pulpen, pena. Pena untuk apa? Di ayat pertama dan ketiga Quran surat tadi terdapat perintah untuk membaca. Kemudian di dalam tempat disebutkan ada pena yang fungsinya untuk menulis. Hal ini menunjukkan bahwasanya membaca dan menulis itu merupakan dua konsep yang penting yang tidak dapat dipisahkan dalam proses pembelajaran. Imam Syafi'i pernah mengatakan bahwa ilmu itu ibarat binatang buruan. Maka ikatlah binatang buruan tersebut. Bagaimana cara mengikat ilmu? Yakni dengan tulisan, dengan kitab. Maka Imam Syafi'i memberikan perumpamaan bahwa termasuk suatu kegolongan bagi orang yang berburu rusa, kemudian dia biarkan rusa tersebut mati, dia tidak ikat rusa tersebut. Begitu pula dengan ilmu. Maka catatlah ilmu yang disampaikan oleh guru-guru kalian di sekolah maupun di majlis. Kemudian kita masuk ke ayat yang kelima. Al-Zamal insana malam ya'lam. Dia telah mengajarkan manusia apa-apa yang tidak diketahuinya.
Dari sini kita tahu bahwasanya yang memberikan pemahaman kepada manusia adalah Allah Subhanahu wa taala. Maka tatkala kita mendapati kesulitan di dalam belajar, maka jangan mengeluh. Jangan kemudian mengatakan, wah, susah banget pelajarannya. Kemudian dia tidak akan belajar. Jangan seperti ini. Kembalikan semuanya kepada Allah. Berikan semuanya kepada Allah. Mintakan kepada Allah kemudahan supaya ia dimudahkan untuk memahami suatu pelajaran. Jadi itu dari sini saya ambil beberapa kesimpulan. Yang pertama adalah sekarang adalah semakin dia mengenal Tuhannya, maka semakin kuat pula fondasi keimanannya. Kemudian yang kedua, di antara cara untuk mengenal Tuhannya dengan memahami nama dan sifat-sifatnya yang mulia. Dan yang ketiga adalah membaca dan menulis merupakan unsur yang penting dalam proses pembelajaran. Sekiranya itu yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf atas segala saya akhiri. Bila kita saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nikmat ayat yang telah diberikan oleh Allah. Ini ada misalnya kalau ditanya, kalau kita tahu itu sebenarnya Allah. Tahu itu sebenarnya Allah. Apabila itu Allah berkebenaran. Jadi orang, jauh, ya, kali ilmu dari orang sekarang yang lain. Tuhan kita itu siapa dunia? Tuhan kita adalah kalau membaca surat Al-Mulk ayat 1 sampai 5 sudah dikenalkan belum Allah itu? Itu orang bakal ada nggak kata-kata Allah itu? Ada belum? Jadi siapa Tuhan yang dikenalkan kepada Muhammad diangkat sebagai ada apa itu belum itu al-Qadi baik maka
ketika selesai di bulan satu, ya. Jadi Tuhan memperkenalkan diri kepada Muhammad itu yang dikenalkan adalah Al-Khaliq ya Tuhan. Belum disebut nama Allah dulu. Terus ada perintah mengenai Iqra, membaca, perintah mengenai belajar, mengajarkan. Jadi kalau kita Inawi maupun dari Inawi dan dari wong, itu yang kita jadi orang, ya kan? Dan dapat ilmu, nggak salah, tapi berarti belum Inawi orang surat ya dengan belajar orang surat dengan kalian kita semua termasuk saya belajar itu banyak ada dalam orang surat amal kita itu ilmu itu prosesnya siapa yang memberi Tuhan kan tapi tujuannya kita belajar mengapa kita belajar mengapa kita sholat jadi semuanya itu adalah perintah dari Allah. Iqra artinya apa? Perintah Tuhan. Nah, al-mamah pilih kolam itu artinya apa? Mengajarkan bukan kita yang akhir siapa? Yang itu manusianya ke Allah. Al-mamah itu mengajarkan yang akhir Allah. Jadi tujuan kita belajar adalah ini perintah Allah. Aku belajar perintah Allah. Aku sholat. Kita makan snack sudah biasanya itu juga perintah Allah gitu ya. Bahwa nanti menjadi orang itu cari-cari paling utama itu ya baca kembali ulang-ulang dan dari bahasa Allah. Oke, nanti lanjut pertanyaan silakan ditulis kemudian atau kita jawab nanti bisa karena kita sudah masuk jam 20.38 masih ada waktu 22 menit masuk ke sesi yang kedua dengan pertanyaannya ditampung di karena kalau pertanyaan ditulis atau di chat sudah selesai kemudian kita bisa kita lanjut dulu kita mau belajar baca Arab bukan pada siang tim komputernya waktu sepenuhnya saya serahkan kepada Ustaz Dia ini dari PJM mengasih ini dosen kerja mungkin dari waktu dokter di dan waktu sepenuhnya sampai jam 20.00 dan selesai. Yang untuk bisa berhubung bisa makan informasi atau mencoba dan kemudian
dasar banget ya. Oke, udah pada kenal semua kan? Ya kalau nggak kenal. Nih kita mau belajar bahasa Arab. Untuk mempercepat waktu aja ya. Bahasa Arab. Kita belajar yang lalu. Tentunya kita belajar bahasa Inggris. Kita belajar bahasa Arab. Ada yang bisa tapi kalau misalnya kita belajar bahasa Arab, yang kita belajar di sekolah, gitu ya, belajar dari buku, kan bahasa Arab resmi. Kalau misalnya nanti kita bahasa Arab, mungkin bahasa Arab yang kita temui beda. Soalnya kalau di Indonesia sendiri ya, kalau di Indonesia sendiri kayak misalkan dari aku gitu ya. Kalau bahasa Arab mungkin kita bakal temui juga bakal beda. Nah, tapi bahasa Arab yang kita pelajari di sekolah itu bahasa Arab yang kelas atas, bahasa Arab orang yang berilmu, yang berpendidikan. Jadi yang kita pelajari bahasa Arab di sekolah itu tidak bahasa Arab pendidikan tapi kalau bahasa Arab. Nah, terus ini yang kedua, oke, kita ini dari pemikiran kita sendiri ya, maksudnya kita bisa masuk pendapat sendiri gitu. Soal kenapa kita belajar bahasa Arab. Yang kedua nih, kalau misalnya kita kan sekarang kita bekerja sama sosial media ya. Sangat banget ya sama sosmed ya, sama TikTok lah, Instagram ya, pasti banyak kamu kan, lagu apalah. Nah kalau misalnya kita nih tersesat misalnya, buat konten, terus pakai lagu, asal masuk lagunya, ya kan? Terus ternyata itu liriknya bukan Islami gitu, terus liriknya bukan yang baik-baik. Kalau enggak kita nyasar, kita bahasa Turki, kira bahasa Arab. Baiknya bahasa Inggris. Nah, jadi buat biar kita tuh enggak apa ya, biar enggak tersesat gitu, agar tidak tersesat dalam kehidupan kita. Karena emang sehari-hari kita pakai bahasa kan kita ngomong pakai bahasa Indonesia ya. Nah, kalau bisa berbicara di sini ya benar-benar khususnya kita orang pondok muda ya, orang pondok kan mesti kan kalau misalnya kita mau pakai rasa wanita gitu ya, ini juga buat yang dia keren gitu juga ya, ya. Terus tidak dalam sosial media dulu ya. Terus dari ini banyak banget manfaatnya buat masyarakat. Nah kita mulai masuk nih buat yang dunia kita lah, pondok. Nah belajar bahasa Arab ini itu manfaat banget buat belajar Quran juga. Al-Quran. Agar bisa memahami Al-Quran. Kan misalkan kita nih ngaji gitu ya, baru. Tapi kan sayang banget kalau kita nggak tahu artinya. Ya. Jadi kita tahu lah, kayak tadi surat Al-Alaq, Iqra bismillah, bisalah di wala. Tahu bisalah di apa artinya? Tapi kalau Iqra kau baca, terus bismi, isem itu nama, kan bisa bisa tahu gitu kan. Itu kan masya Allah banget tuh bisa mendekatkan diri kita kepada yang Maha Kuasa. Terus yang keempat nih, kita harus belajar agama, mesti buka buku kan, ya enggak? Buka buku hadis, buka buku kajian-kajian lah, gitu kan. Banyak kan hadis itu.
Apalagi boros kuning. Jadi nanti kalau misalnya ya hadir di sini mungkin ada yang hadir kodok gitu ya. Nanti tenang ya namanya kuning. Itu udah kita bisa memahami itu. Itu ya masih banyak gitu. Tapi mungkin sebelumnya akan saya sampaikan adalah ini. Nah di sini kita belajar temanya adalah materi yang akan kita pelajari adalah domir. Aku sebut ini boleh dicatat, boleh difoto aja nanti dapat ambil apa-apa. Silakan. Ada dokumentasinya juga kita minta juga. Nah, ini saya menyampaikannya ya nggak koreksi gitu ya, maksudnya nggak resmi banget, nggak formal, karena emang kayak gitu, emang gue. Di bahasa Arab kita belajar tentang domir. Domir, jelas nggak tulisan? Jelas. Domir, domir itu kalau kita jelasin itu kata ganti. Ada tahu nggak kata ganti itu apa? Kamu kata ganti deh bahasa Indonesia. Apa kata ganti? Ya orang pertama, kedua, ketiga dulu. Apa kata ganti? Kata ganti orang pertama deh bahasa Indonesia apa? Kata ganti orang pertama, orang yang ngomong. Tahu nggak kata ganti? Aku mau. Kata ganti sebenarnya itu ya kalau bahasa Indonesia itu. Kalau bahasa Indonesia ada dua apa namanya? Pokoknya ada kata ganti orang pertama itu kan aku, kamu, dia, kamu. Nah, jadi kalau misalnya kita ngomong kan gak bakal pas dengan kata ganti ya. Kita ngomong sama teman gitu, kata masih aku habis ini loh, aku dari sini loh gitu. Kan masih ada aku, kamu, dia gitu kan. Gak akan lepas dari itu. Nah, kalau misalnya bahasa Arab jadi benar, aku ada 14. Yang kita bahasa Arab. Kalau misalnya kita ngomong seharian, nanti ada orang yang ngomong, ada orang yang ngomong, terus ada orang yang kita omongin, gitu ya. Orang yang ngomong, namanya ya kata ini orang pertama, jadi ya kata ini orang pertama. Aku yang ngomong, gitu ya. Kalau bahasa Arabnya, terus yang diselesaikan, yang orang yang kita ngomong sama dia, kita ngomong ke orang itu, ya, jadi orang kedua yang kita ajak ngomong. Nah, terus yang ketiga, berarti orang yang kita tadi dia nggak yang kita omongin, berarti dia yang kita omongin. Nah, ini dibagi-bagi lagi. Kalau misalnya dasar itu kan cuma aku, kamu, dia, umum kan, nggak maksudnya kalau laki-laki perempuan. Kalau dasar kan, jadi perempuan laki-laki bisa. Nah, di sini ada orang pertama, orang kedua, orang ketiga. Ini ada yang
hafal belum? Di sini dua bangun. Yang mesti tidak ada yang hafal ya. Oke. Nah, kita review lagi, oke. Dua itu buat siapa? Buat laki, pertama, kedua, dua laki. Dia laki-laki, berarti orang keberapa? Tiga, dua orang ketiga. Berapa orang? Dia satu. Ya, dua dulu, dua. Terus kalau misalnya buat dia yang perempuan, beda lagi. Ada yang tahu? Dia buat perempuan. Siapa coba? Tiga. Oke. Dua, dia tiga. Terus kalau misalnya kamu, kita lanjut ke kamu dulu. Kamu perempuan, apa artinya? Dia tahu? Anti, ya anti. Kalau buat laki-laki, pun antar, adalah diri sendiri. Buat dia anti. Terus kalau yang kamu, kita namanya aku, apa artinya aku bahasa Arab? Kalau kami, kita, apa? Namu. Nah, kalau bahasa Arab juga ini ada misalkan lagi nih, bersahabat lagi. Kalau buat dia kan satu orang, ya buat dia satu orang, kita satu orang. Kalau ini satu orang, kalau ini bareng-bareng ya, kami banyak. Nah, kalau misalnya buat dia dua orang, beda lagi, ada yang tahu nggak? Buat dua orang. Dua orang lagi jalan, ada yang nggak? Dua. Kalau bisa buat berdua, dia berdua lagi itu bunga panjang, bunga. Sama buat dia juga, oke? Bunga. Tapi kalau bisa buat dua itu sama kayak perempuan. Sama nih kalau Anta sama Anti satu orang kan, Anta sama Anti satu orang. Kalau bisa dua beda lagi. Kalau bisa dua jadi Anta. Juga Anta. Terus kalau misalnya udah dua kan, nanti kita ngomongin orang yang jumlahnya tiga ke atas. Kita mau misalkan tahu dari mereka banyak masak. Nah itu beda lagi ya, pasti bukan lima lagi, bukan dua. Soalnya kan dua tadi buat satu, cuma buat dua. Angka buat satu, angka buat dua. Anak buat satu, angkanya banyak. Dua ke atas. Dua, lima. Nah kalau misalnya mereka yang banyak, orang ketiga kan mereka dua, lima. Ada yang tahu? Dua, lima. Oke. Kalau yang ini dia rumah, bunga. Terus anta agama, dia tahu? Kamu berdua, terus kalian laki-laki, apa namanya? Antum. Biasanya kalau misalnya orang laki-laki dia antum semua gitu. Itu berarti ya kalian semua. Oke, jadi jangan. Terus kalau misalnya kalian perempuan,
kan banyak apa artinya? Santunan. Ini ngerti ya sampai sini? Ada yang nanya nggak? Jelas nggak sampai sini? Jelas ya? Ya mesti ada yang paham juga ya. Lagi soalnya mesti jangan pakai ya kan. Terus beda ini dan berarti kalau kata bahasa Arab itu ada berapa semuanya? Ada 14. Ya, kalau di bahasa Arab ada 14. Ini berantakan ya, bisa dirasakan sendiri ya serta kalian ya. Biar gampang sih ingatnya dua satu dua tiga ke atas ya dia benar santa aku anti ampungan gampang kan awalnya oke gampang ya tapi dokter nggak selesai sampai sini kalau misalnya gimana ya kalau misalnya aku mau bahas lagi ya itu lebih rinci tapi kita bakal belajar di hari yang lain di waktu yang lain oke ini kan bahasa Arab berpisahnya ya kata yang besar ya, ada kata yang gabung kalau saya bahasa Indonesia berarti kalau kayak kata kerja katakan aku makan aku sama makan bisa kan kalau bahasa Indonesia kalau bahasa Arab itu jadi kita aku makan satu makan itu kita lagi pokoknya ini apa namanya intinya ya yang harus hafal betul-betul hafal ya dari dulu terus tips aku untuk belajar bahasa Arab ya kalian ya sebenarnya yang paling mencegah kita apa ya yang paling memudahkan kita buat belajar bahasa itu ya basic yang bahasanya itu teman kita nanti kayak soalnya bahasa Arab bukan belum benar artinya bukan basic nah itu kalau istilahnya kan dikit-dikit ya barang yang kayak terus ini nih sama ada diajarin terus kita bisa pakai ya kan cuma tahu kata-kata anak saya pakai aja sama kamar mandi gitu itu ya anak mau kamar mandi gitu kita pakai aja tapi ya emang kreatif tapi ya kalau misalnya kita nih di lingkungan pondok apalagi ya pembiasaan itu ya penting banget oke jadi sama apa sih ngomong apa sih gitu ya dia tinggal kasih tahu aja ya aku mau ini itu ya jadi pula manfaatnya dari bahasa Arab ya belajar juga belajar juga oke ini direview lagi ya jangan lupa tadi walaupun dia cuma guna atau antuna anak oke gampang kan tahu semua di sini dan mungkin sedikit dulu mungkin sekian untuk pertemuan ini kalau misalnya ada kesalahan dari diri saya sendiri kalau saya benar itu dari Allah SWT oke mungkin belum sekian saya terima kasih wassalamualaikum. Nanti seluruh santri ya, mulai itu ngomong berarti dia, oke? Pokoknya aku soal itu, nah cara kamu baca antara kambingnya itu oke terus jawabnya nih aku harap sekolah jadi anak sekolah rasa mesti oke jadi untuk ini diulang boleh orang yang bisa ngomongin apa nah pilih
mudah-mudahan nanti untuk domir yang dibahas di sini minggu depan diulang lagi secara lebih praktis sehingga nanti kita bacaan kurang kayak kayak 1/5 itu agak pelajaran domir selesai kita tahu domir yang ada di surat al-Alaq kayak 1/5. Depan kalau kita masuk ke materi berikutnya ya sesuai dengan turunnya Al-Quran setelah kita pelajari maksudnya dan Allah memberikan kemudahan kepada kita dalam ilmu sehingga yang kita pelajari memberikan manfaat pada kehidupan kita ya Allah ini untuk pengajian mingguan ini dengan alhamdulillah dan doa majelis alhamdulillahirobbilalamin baik mohon maaf selamat bergabung di pesantren di pengajian minggu depan Allah diajak teman-temannya yang lain ya kita membuat sampai tapi Allah kita ajar ya bila sampai saya assalamualaikum